Mereka mengira aku hanyalah istri rumahan yang bergantung pada gaji suamiku. Saat dia membiarkan aku dan anakku tenggelam demi wanita lain, suamiku tak sadar dia baru saja membuang satu-satunya orang yang memegang nyawanya. Ini bukan akhir, tapi awal kehancuranmu, Mas. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Langit di atas laut Kepulauan Seribu tampak begitu cerah. Kontras sekali dengan perasaan Clarissa yang sedang bergejolak. Hari itu seharusnya menjadi perayaan ulang tahun perusahaan keluarga yang dipimpin oleh suaminya, Rangga. Sebuah yacht mewah sewaan melaju tenang membelah ombak, membawa serta keluarga besar dan beberapa kolega bisnis terdekat. Clarissa duduk di sudut geladak. Tangannya tak henti-henti mengelus perutnya yang mulai membuncit. Usia kandungannya baru memasuki bulan keempat. Namun rasa mual seringkali datang tanpa permisi, apalagi ditambah dengan goncangan kapal yang konstan. Namun, bukan mabuk laut yang membuat dada Clarissa terasa sesak, melainkan pemandangan di ujung geladak sana. Rangga, suaminya, sedang tertawa lepas sambil memegang gelas sampanye. Di sebelahnya berdiri Bella, sekretaris pribadi Rangga yang belakangan ini terasa lebih seperti nyonya rumah daripada asisten. Bella mengenakan gaun musim panas yang agak terlalu terbuka untuk acara keluarga. Tertawa manja setiap kali Rangga membisikkan sesuatu. Kenapa kau duduk di pojok seperti orang sakit? Suara tajam itu membuyarkan lamunan Clarissa. Bu Lestari, ibu mertuanya, berdiri menjulang di hadapannya dengan tatapan meremehkan. Wanita paruh baya itu membenarkan letak kacamata hitam mahalnya. Lihat Bella, dia bisa berbaur, melayani tamu, membuat Rangga bangga. Kau hamil sedikit saja sudah seperti orang lumpuh. Jangan bikin malu suamimu. Clarissa menelan ludah, menahan rasa perih di hatinya. Maaf, Bu. Saya hanya sedikit pusing. Dokter bilang saya tidak boleh terlalu lelah. Alasan, dengus Bu Lestari sebelum berlalu pergi menghampiri Rangga dan Bella. Clarissa mencoba berdiri, berniat mencari udara segar di sisi kapal yang lebih sepi. Kakinya melangkah perlahan menuju pagar pembatas. Lantai geladak yang terbuat dari kayu jati itu baru saja dipel oleh kru kapal dan masih sedikit basah terkena cipratan ombak. Saat itulah, Bella berjalan mendekat, seolah sengaja ingin berpapasan dengan Clarissa di lorong sempit geladak samping. Mbak Clarissa, sapa Bella dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Mas Rangga minta diambilkan cerutu di tasnya. Oh ya, Mas Rangga bilang, nanti malam dia tidak bisa menemani Mbak tidur. Ada urusan bisnis mendadak di pulau seberang. Clarissa menatap Bella tajam. Dia tahu, urusan bisnis, itu omong kosong. Jaga batasanmu. Bella, kau hanya karyawan. Bella tertawa kecil, suara yang terdengar seperti ejekan. Karyawan yang lebih tahu apa yang suami Mbak butuhkan. Emosi Clarissa memuncak. Dia melangkah maju hendak menegur Bella lebih keras. Namun kakinya menginjak genangan air licin. Tubuhnya oleng. Clarissa memekik. Tangannya menggapai-gapai udara. Bella yang berada di depannya terkejut, refleks mundur. Namun karena panik atau mungkin ada niat lain, Bella justru ikut terpeleset karena hak tinggi sepatunya tersangkut celah lantai kayu. Dalam hitungan detik, suasana pesta berubah menjadi teror. Mbak! Ah! Clarissa terlempar melewati pagar pembatas yang rendah di bagian itu. Tubuhnya menghantam air laut yang dingin dengan keras. Di sebelahnya, hanya berjarak 2 meter. Bella juga jatuh tercebur dengan heboh. Tolong! Tolong! Teriak Bella histeris sambil memukul-mukul air. Meski sebenarnya dia mengenakan pelampung keselamatan tipis yang memang diwajibkan kru kapal untuk dipakai tamu yang berada di pinggir. Clarissa tidak memakainya karena tadi dia merasa gerah. Clarissa timbul tenggelam, menelan air asin yang menyengat. Kakinya kram seketika karena suhu air yang dingin dan kejutan saat jatuh. Rangga, tolong anak kita. Bisiknya lemah. Suaranya tertelan deburan ombak. Rangga berlari ke pinggir kapal setelah mendengar keributan. Wajahnya pucat. Dia melihat 2 wanita itu di air. Istrinya yang sedang hamil, dan selingkuhannya. Clarissa menatap mata suaminya dari dalam air. Ada harapan di sana. Dia istri sahnya. Dia mengandung pewaris darah daging Rangga. Namun, apa yang dilihat Clarissa selanjutnya menghancurkan jiwanya lebih remuk daripada hantaman ombak. Rangga tidak menatapnya. Mata Rangga terkunci pada Bella.
Bella, pegang ini. Rangga melempar pelampung bulat besar ke arah Bella, lalu tanpa ragu melompat ke air. Dia berenang secepat kilat. Bukan ke arah Clarissa yang mulai tenggelam karena kram, tapi ke arah Bella yang sebenarnya masih mengapung aman. Mas aku. Clarissa mencoba melambai, tapi tenaganya habis. Dia melihat Rangga memeluk Bella di air, menenangkan wanita itu, dan sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Clarissa berhenti melawan. Tubuhnya memberat, perlahan terseret arus bawah laut. Dia membiarkanku mati, batin Clarissa. Kesadaran itu jauh lebih dingin daripada air laut yang kini membungkus seluruh tubuhnya. Gelap, hening. Malam harinya, di villa pribadi keluarga yang terletak di pulau terdekat. Suasana villa itu tegang namun anehnya terasa lega bagi Rangga. Dia duduk di sofa kulit, segelas whisky di tangan. Bella duduk di sebelahnya, terbungkus selimut tebal, pura-pura menggigil trauma. Bu Lestari duduk di kursi seberang. Wajahnya tampak prihatin namun tidak ada air mata. Tim SAR bilang pencarian dihentikan sementara karena ombak terlalu tinggi malam ini, gumam Rangga. Mereka bilang kemungkinannya kecil. Sudahlah, Rangga, kata Bu Lestari datar. Ini musibah. Clarissa memang ceroboh. Lagi pula, mungkin ini jalan Tuhan. Kau tahu sendiri, dia tidak pernah benar-benar mendukung karirmu. Dia hanya beban. Bella menyandarkan kepalanya di bahu Rangga. Maafkan aku, Mas. Kalau saja aku tidak jatuh, mungkin Mas bisa menolong Mbak Clarissa juga. Rangga mengecup puncak kepala Bella. Bukan salahmu, sayang. Aku memilih menyelamatkanmu karena kaulah masa depanku. Clarissa? Dia masa lalu yang membosankan. Jujur saja, saat melihat dia tenggelam, ada bagian dariku yang merasa bebas. Bebas. Ya, bebas dari tatapan menuntutnya. Bebas dari sikap sok sucinya. Dan sekarang, semua aset rumah dan harta benda akan otomatis jatuh ke tanganku tanpa perlu proses cerai yang ribet. Kita bisa mulai hidup baru. Bella, kita kaya raya. Rangga tersenyum, sebuah seringai kemenangan yang mengerikan. Tiba-tiba, pintu depan villa yang berat itu terbuka perlahan. Angin malam yang kencang berhembus masuk, membawa bau garam dan laut. Di ambang pintu, berdiri sosok wanita. Pakaiannya basah kuyup. Rambutnya yang panjang menempel lepek di wajah pucatnya. Air menetes dari ujung pakaiannya, menciptakan genangan di lantai marmer yang mahal. Dia tidak memakai alas kaki. Luka gores terlihat di lengan dan kakinya. Itu Clarissa. Rangga menjatuhkan gelas whisky-nya. Prang! Pecahan kaca berserakan. Bella menjerit ketakutan dan menyembunyikan wajahnya di dada Rangga, mengira dia melihat hantu. Bu Lestari ternganga. Wajahnya memucat. Clarissa tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, memegang perutnya dengan protektif. Matanya bukan lagi mata istri yang lembut dan penurut. Matanya kosong, gelap, namun memancarkan aura membunuh yang begitu kuat. Kau! Rangga tergagap. Kau masih hidup. Clarissa melangkah masuk perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air berlumpur. Kecewa. Mas? Apa kau berharap mayatku yang ditemukan besok pagi mengambang di dermaga? Rangga yang awalnya kaget, perlahan menguasai dirinya. Rasa terkejutnya berubah menjadi amarah defensif. Dia tidak boleh terlihat lemah. Dia bangkit berdiri, menunjuk wajah istrinya. Kau pikir kau bisa datang ke sini dan menatapku seperti itu setelah membuat kekacauan di pestaku? Bentak Rangga, menutupi rasa bersalahnya dengan agresi. Gara-gara kecerobohanmu, Bella hampir mati. Kau merusak segalanya. Aku yang hampir mati. Rangga, kau meninggalkan aku dan anakmu demi dia. Suara Clarissa serak, tapi tegas. Halah, jangan drama. Potong Bu Lestari tajam. Kau kan bisa berenang. Buktinya kau hidup. Kau sengaja kan membuat Rangga panik? Dasar istri tidak berguna. Rangga menatap Clarissa dengan jijik. Rencana indahnya untuk menguasai harta, warisan. Istri gagal karena Clarissa masih hidup. Tapi dia sudah terlanjur basah. Dia sudah memilih Bella di depan mata semua orang tadi. Tidak ada jalan kembali. Dengar, Clarissa, ucap Rangga dingin. Kejadian di laut tadi sudah membuktikan semuanya. Aku tidak mencintaimu. Aku memilih Bella. Jadi, mumpung kau masih hidup, enyahlah. Keluar dari villa ini. Keluar dari hidupku.
Clarissa menatap Rangga, lalu beralih ke Bella yang kini tersenyum tipis penuh kemenangan di balik selimut, dan terakhir ke Bu Lestari yang memandangnya sinis. Kau mengusirku? Dari villa yang dibeli dengan uang. Uangku, potong Rangga cepat. Uang hasil kerja kerasku sebagai direktur utama. Kau selama ini cuma menumpang hidup, makan tidur, ongkang-ongkang kaki. Tanpa aku, kau cuma gelandangan, Clarissa. Sekarang pergi, atau kupanggil satpam untuk menyeretmu. Clarissa terdiam sejenak. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum yang sangat tipis dan misterius. Dia tidak menangis. Tidak ada lagi air mata untuk pria seperti ini. Baik, kata Clarissa tenang. Dia berbalik badan. Ingat kata-katamu malam ini, Rangga. Kau bilang aku gelandangan tanpa dirimu. Mari kita lihat, siapa sebenarnya yang menumpang hidup pada siapa. Clarissa berjalan keluar menembus malam yang gelap. Saat dia melewati pos penjagaan villa, kepala pelayan tua yang sudah bekerja puluhan tahun di sana membungkuk hormat padanya dengan sangat dalam, sebuah gestur penghormatan yang tidak pernah dia lakukan pada Rangga. Tapi Rangga terlalu sibuk menenangkan Bella untuk menyadari hal itu. Hujan mulai turun deras begitu Clarissa melangkah keluar dari area komplek villa mewah itu. Dia tidak membawa apa-apa selain pakaian basah yang melekat di tubuh. Dingin malam menusuk hingga ke tulang, tapi api amarah di dadanya membuatnya tetap hangat. Dia berjalan tertatih menuju jalan raya utama pulau itu, tempat sebuah mobil sedan hitam sudah menunggu dengan mesin menyala. Pintu penumpang terbuka. Seorang pria berjas rapi keluar dengan payung, bergegas memayungi Clarissa. Itu Farel, sahabat masa kecil Clarissa sekaligus pengacara pribadinya. Wajah Farel tampak kaku menahan marah melihat kondisi Clarissa. Ya Tuhan, Kla, dia benar-benar melakukannya? Tanya Farel sambil membantu Clarissa masuk ke mobil. Jalan, Farel. Bawa aku pergi dari sini. Jawab Clarissa singkat sambil menyandarkan kepalanya yang pening ke jok mobil. Saat mobil melaju membelah hujan, pikiran Clarissa melayang mundur ke 6 bulan yang lalu. Masa di mana dia mulai menyadari bahwa pernikahannya adalah sebuah panggung sandiwara besar. Semua bermula dari kebohongan-kebohongan kecil. Rangga, pria yang dia nikahi 3 tahun lalu, awalnya adalah sosok yang manis dan pekerja keras. Clarissa, yang berasal dari keluarga konglomerat yang sangat tertutup, old money, jatuh cinta pada semangat Rangga. Karena cinta, Clarissa menyembunyikan status aslinya sebagai pewaris tunggal grup Mahardika. Dia ingin Rangga mencintainya apa adanya, bukan karena hartanya. Setelah menikah, Clarissa menggunakan koneksinya secara diam-diam untuk mengangkat posisi Rangga. Dia mendirikan perusahaan cangkang, menempatkan Rangga sebagai direktur utama, dan memberikan modal miliaran rupiah agar Rangga merasa sukses. Clarissa membiarkan Rangga percaya bahwa kehebatannya dalam berbisnislah yang menghasilkan uang itu. Namun, 6 bulan lalu, ilusi itu mulai retak. Malam itu, Rangga pulang larut malam lagi. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Clarissa duduk di meja makan, ditemani makanan yang sudah dingin. Lembur lagi, Mas? Tanya Clarissa lembut saat Rangga masuk. Aroma parfum wanita yang menyengat tercium samar bercampur bau alkohol. Rangga tampak gugup, tapi segera memasang wajah lelah yang dibuat-buat. Iya, sayang. Investor dari Singapura rewel sekali. Aku harus menjamu mereka sampai deal. Kau tahu kan, aku melakukan ini semua demi kita? Demi calon anak kita. Rangga mengelus perut rata Clarissa waktu itu. Tapi laporan keuangan bulan ini aneh. Mas, kata Clarissa hati-hati. Dia mengeluarkan sebuah map. Ada pengeluaran besar untuk biaya entertainment yang tidak masuk akal. Hampir 500 juta dalam sebulan? Untuk apa? Wajah Rangga memerah padam. Bukan karena malu, tapi marah karena merasa otoritasnya dipertanyakan. Dia menggebrak meja. Kau menuduhku korupsi? Aku ini direktur utama. Clarissa, aku yang cari uang. Kau cuma ibu rumah tangga yang tahunya belanja bulanan. Jangan sok tahu soal bisnis. Uang itu untuk pelicin proyek. Clarissa terdiam. Hatinya mencelos. Padahal dia bertanya baik-baik. Malam itu, Clarissa sadar, suaminya telah berubah menjadi monster yang sombong. Kecurigaan Clarissa semakin terbukti 1 minggu kemudian. Saat hendak mencuci jas kerja Rangga, Clarissa menemukan secari kertas terselip di saku dalam. Itu bukan struk makan malam bisnis. Itu adalah struk pembayaran booking kamar VIP di sebuah rumah sakit bersalin swasta mahal atas nama
Nyonya Bella Anggraeni. Dan di sebelahnya, ada foto hasil USG. Dunia Clarissa runtuh. Tanggal di USG itu menunjukkan usia kandungan yang hampir sama dengan miliknya. Saat itu Clarissa ingin berteriak. Dia ingin melabrak Rangga saat itu juga. Tapi dia teringat pesan mendiang ayahnya. Seorang ratu tidak berteriak di pasar. Dia menyusun strategi di dalam benteng, lalu menyerang saat musuh lengah. Clarissa menahan diri. Dia mulai menyelidiki. Lewat bantuan Farel, Clarissa menyadap ponsel Rangga. Betapa hancurnya dia mendengar rekaman percakapan suaminya dengan Bu Lestari. Tenang saja, Bu. Suara Rangga terdengar di rekaman itu. Clarissa tidak tahu apa-apa. Dia bodoh soal keuangan. Begitu proyek besar ini cair, aku akan pindahkan aset rumah atas nama ibu. Bella lebih pantas menikmati hasilnya daripada istri mandul itu. Sekarang dia hamil sih. Tapi aku tidak yakin itu anakku atau bukan. Air mata Clarissa menetes di dalam mobil yang sedang melaju itu. Kembali ke masa kini. Kenangan itu begitu menyakitkan. Suaminya bukan hanya berselingkuh, tapi juga meragukan anak kandungnya sendiri dan berencana merampok hartanya. Harta yang sebenarnya adalah pemberian Clarissa sendiri. Suara Farel membuyarkan lamunannya. Dia menyodorkan handuk hangat dan segelas teh panas dari termos. Kita sudah sampai di Save House. Kau aman sekarang. Clarissa menerima teh itu. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena adrenalin. Dia menatap Farel dengan sorot mata yang tajam dan fokus. Kesedihan di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Farel, panggil Clarissa. Ya. Aktifkan protokol ratu. Farel tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis. Dia tahu apa artinya. Itu adalah kode untuk membekukan akses keuangan secara bertahap dan memulai proses pengambil alihan aset yang selama ini dipinjamkan ke Rangga. Kau yakin? Ini akan menghancurkan dia sampai ke akar-akarnya. Tanya Farel memastikan. Dia mencoba membunuhku dan anakku malam ini. Farel. Dia pikir dia raja di istana itu. Clarissa menyentuh perutnya, merasakan tendangan halus dari bayinya. Biarkan dia menikmati pesta kemenangannya malam ini. Biarkan dia merasa di atas awan. Karena besok, aku akan memastikan dia jatuh sekeras-kerasnya ke dasar neraka. Clarissa menoleh ke jendela mobil, menatap hujan yang semakin deras. Di kejauhan, kilat menyambar, seolah merestui amarah yang sedang dia pendam. Perang baru saja dimulai, dan Rangga tidak punya ide siapa sebenarnya lawan yang sedang dia hadapi. Jauh sebelum Clarissa menyeret langkahnya keluar dari villa dengan tubuh basah kuyup, tepatnya 1 minggu sebelum insiden mengerikan di atas kapal pesiar itu, sebuah rahasia kelam telah lebih dulu terungkap di ruang kerja Rangga. Hari itu adalah hari Selasa yang mendung. Clarissa sedang membereskan tumpukan majalah bisnis di ruang tengah ketika dia mendengar suara gerasa-gerusuk dari ruang kerja suaminya yang seharusnya terkunci. Rangga sedang keluar untuk bermain golf, atau setidaknya itu pamitnya. Jadi Clarissa mengira itu adalah asisten rumah tangga yang sedang membersihkan ruangan. Namun, saat Clarissa mendekat, dia mendengar suara Rangga. Suaminya ternyata pulang lebih awal lewat pintu samping. Nada bicaranya terdengar panik, rendah, dan penuh ketakutan. Sangat berbeda dengan citra angkuh yang biasa dia tampilkan di depan umum. Clarissa menempelkan telinganya ke pintu kayu jati yang tebal itu. Jantungnya berdegup kencang. Tolong beri saya waktu seminggu lagi, bos. Seminggu. Suara Rangga terdengar memohon, hampir menangis. Saya tahu utangnya sudah jatuh tempo. Tapi aset saya sedang tertahan. Bukan saya tidak punya uang. Saya direktur utama. Hanya saja birokrasinya rumit. Hening sejenak. Rupanya orang di seberang telepon sedang berbicara. Jangan sentuh dia, teriak Rangga tiba-tiba. Jangan sentuh Bella. Oke. Dengar, saya punya rencana besar. Akhir pekan ini kami akan pesta di kapal pesiar. Setelah itu, ya saya pastikan uang asuransi itu cair. Nilainya 10 miliar. Cukupkan untuk melunasi utang judi saya dan bunganya? Ya, polis asuransi istri saya. Tenang saja, kecelakaan bisa terjadi kapan saja di laut. Darah Clarissa berdesir hebat, seolah seluruh aliran darahnya berubah menjadi es. Dia membekap mulutnya sendiri agar tidak memekik. Kakinya lemas, tapi dia memaksakan diri untuk tetap berdiri. Suaminya bukan hanya selingkuh dan berhutang judi, tapi dia baru saja merencanakan pembunuhan demi uang asuransi.
Setelah percakapan itu berakhir dan Rangga keluar dari ruangan dengan tergesa-gesa, kemungkinan besar menemui selingkuhannya untuk menenangkan diri, Clarissa masuk ke ruang kerja itu dengan tangan gemetar. Dia harus menemukan bukti. Dia mengacak-acak laci meja kerja Rangga yang terkunci, menggunakan kunci cadangan yang dia simpan diam-diam di dalam vas bunga. Di tumpukan paling bawah, tersembunyi di balik map proyek fiktif, Clarissa menemukannya. Sebuah dokumen tebal berlogo perusahaan asuransi ternama. Polis asuransi jiwa. Tertanggung, Clarissa Mahardika. Ahli waris, Rangga Pratama. Nilai pertanggungan, 10 miliar rupiah. Clarissa membalik halaman demi halaman dengan napas tertahan. Matanya terbelalak saat sampai di halaman terakhir. Di sana, di atas materai 10.000, tertera tanda tangan miliknya. Tanda tangan itu terlihat sangat mirip. Lekukannya, tarikannya, hampir sempurna. Tapi Clarissa tahu satu hal yang pasti, dia tidak pernah menandatangani dokumen ini. Kau memalsukannya, Rangga, desis Clarissa pelan. Air mata kemarahan menggenang di pelupuk matanya. Kau menjual nyawaku seharga 10 miliar untuk menutupi kekalahanmu di meja judi. Saat itu, Clarissa menyadari posisinya bukan lagi sebagai istri, melainkan sebagai target. Dia bisa saja lapor polisi saat itu juga. Tapi bukti ini belum cukup kuat untuk menghancurkan Rangga sepenuhnya. Rangga licik. Dia bisa berkilah bahwa itu hanya draft atau Clarissa lupa pernah tanda tangan. Clarissa butuh lebih dari sekadar dokumen. Dia butuh Rangga melakukan kesalahan fatal. Clarissa mengambil ponselnya, memotret setiap lembar dokumen itu sebagai bukti digital. Kemudian, dengan hati-hati, dia mengembalikan dokumen asli itu ke tempat semula, persis seperti sedia kala. Dia tidak boleh membiarkan Rangga tahu bahwa dia sudah tahu. Kau ingin bermain api, Mas? Gumam Clarissa sambil menatap foto dokumen itu di layarnya. Tatapannya berubah dingin. Rasa cinta yang tersisa di hatinya lenyap seketika, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang buas. Baiklah, aku akan menjadi bensin yang membakar habis rencanamu. Hari-hari setelah penemuan itu adalah siksaan batin bagi Clarissa. Dia harus berpura-pura menjadi istri yang manis dan tidak tahu apa-apa. Tersenyum saat Rangga menyedorkan minuman, padahal dalam hati dia was-was apakah ada racun di dalamnya. Dia setuju ikut ke pesta kapal pesiar itu meski tahu bahaya mengintai, karena dia sudah menyiapkan pengaman. Dia sudah menghubungi Farel dan menyusun rencana darurat. Tapi dia tidak menyangka Rangga akan sebrutal itu membiarkannya tenggelam secara terang-terangan. Penemuan dokumen asuransi palsu itulah senjata yang kini dia genggam. Senjata yang membuktikan bahwa niat Rangga bukan sekadar kelalaian, tapi pembunuhan berencana. Dan senjata itu akan dia ledakan tepat di wajah suaminya saat waktunya tiba. Kembali ke masa kini, di sebuah apartemen penthouse dengan keamanan tinggi di pusat kota. Tempat ini adalah salah satu dari sekian banyak properti milik Clarissa yang tidak pernah diketahui Rangga. Clarissa sudah berganti pakaian. Dia mengenakan piyama sutra berwarna merah marun, duduk di depan meja kerja besar yang dipenuhi layar monitor. Farel berdiri di sampingnya, mengetik sesuatu di tabletnya dengan cepat. Di layar utama, terpampang rekaman CCTV real-time dari villa tempat Rangga dan Bella berada. Mereka sedang merayakan kematianmu, kata Farel dengan nada jijik, menunjuk ke layar. Di layar itu, terlihat Rangga dan Bella sedang berdansa di ruang tamu villa. Mereka membuka botol anggur termahal yang sebenarnya adalah koleksi ayah Clarissa. Tawa mereka tidak terdengar karena Clarissa mematikan audionya sejenak. Tapi bahasa tubuh mereka menunjukkan euforia yang memuakan. Biarkan mereka menari, jawab Clarissa datar. Dia menyesap teh hangatnya. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit saat jatuh nanti. Bagaimana status aset perusahaan? Farel menggeser sebuah grafik di layar tablet ke monitor besar. Sesuai instruksi protokol Ratu, aku sudah menyiapkan dokumen pembekuan. Rangga selama ini mengira dia memiliki saham mayoritas karena kau memberinya gelar direktur utama. Tapi dia lupa membaca klausul kecil di akta pendirian perusahaan cangkang itu. Di sana tertulis jelas, posisi direktur utama dan hak tanda tangan keuangan dapat dicabut sewaktu-waktu secara sepihak oleh pemegang saham pengendali utama. Dan pemegang saham pengendali utama itu adalah yayasan milik mendiang ayahku, yang kuasanya 100% ada di tanganku, sambung Clarissa, menyunggingkan senyum miris. Dia pikir dia raja karena dia duduk di kursi raja. Dia tidak sadar kursi itu milikku. Rangga sudah mengajukan klaim asuransi pagi ini secara online, lapor Farel lagi.
Dia menyertakan laporan kecelakaan kapal sebagai bukti awal. Dia benar-benar tidak sabar ingin mendapatkan 10 miliar itu. Bagus, kata Clarissa. Matanya berkilat. Itu artinya jerat hukum pidana sudah sempurna. Percobaan pembunuhan, pemalsuan dokumen, dan penipuan asuransi. Kita punya semuanya. Jadi, kapan kita eksekusi? Tanya Farel. Sekarang? Aku bisa menyuruh polisi menggerebek villa itu detik ini juga. Clarissa menggeleng pelan. Tidak, itu terlalu mudah. Terlalu cepat. Aku ingin melihat dia hancur perlahan. Aku ingin dia merasakan kepanikan saat dunianya runtuh satu persatu. Clarissa mencondongkan tubuh ke depan, menatap wajah Rangga di layar monitor. Rangga punya satu kelemahan terbesar selain judi, egonya. Dia gila hormat. Dia ingin diakui. Besok pagi dia pasti akan pergi ke bank untuk mencoba menarik uang tunai demi membayar hutang judinya sebelum lintah darat itu datang. Setelah itu, dia pasti akan datang ke pesta ulang tahun ibunya untuk pamer kesuksesan. Clarissa menoleh pada Farel. Kita akan menyerangnya dalam 2 tahap. Tahap pertama, serangan psikologis. Malam ini, buat dia tidak bisa tidur. Akses sistem smart home villa. Matikan pemanas air, nyalakan lampu secara acak. Putar rekaman suara, kau tahu apa yang harus dilakukan. Farel tersenyum miring. Jari-jarinya mulai menari di atas keyboard. Consider it done. Hantu masa lalu akan menghantui mereka malam ini. Tahap kedua, lanjut Clarissa. Suaranya semakin dingin. Besok pagi, saat dia di bank, cabut semua aksesnya. Blokir kartu kredit, bekukan rekening, dan pastikan leasing mobil tahu posisinya di mana. Aku ingin dia dipermalukan di tempat umum sebelum polisi datang. Dan Bella. Bella. Clarissa menatap wanita di layar yang sedang tertawa sambil memegang gelas anggur. Dia sangat menyukai barang-barang mewahku, kan? Pastikan saat polisi datang nanti, dia sedang memakai perhiasan berlian yang dia curi dari brankasku. Itu akan menambah pasal pencurian untuknya. Rencana itu tersusun rapi, kejam, dan efisien. Clarissa tidak lagi merasa seperti korban. Malam ini, dia adalah sutradara dari drama kehancuran suaminya sendiri. Dia melihat ke layar lagi. Farel sudah mulai beraksi. Di layar CCTV, lampu ruang tamu villa tiba-tiba padam total. Rangga dan Bella terlihat kaget. Kemudian, lampu menyala lagi, tapi berkedip-kedip seperti di film horor. Clarissa menekan tombol audio. Suara teriakan Bella terdengar melengking. Mas! Apa itu? Kenapa lampunya begini? Tenang, Bella. Mungkin cuma korslet karena badai. Suara Rangga terdengar berusaha tenang, tapi ada getaran takut di sana. Lalu, Farel memutar rekaman suara yang sudah disiapkan melalui speaker tersembunyi di dinding villa. Suara itu adalah rekaman suara Clarissa yang diambil dari video lama, tapi diedit sedemikian rupa hingga terdengar lirih dan menyeramkan. Rangga. Kenapa kau tinggalkan aku? Dingin, airnya dingin sekali. Wajah Rangga di layar memucat seketika. Dia menoleh ke kanan dan kiri dengan liar. Siapa itu? Siapa yang main-main? Clarissa menatap layar itu dengan kepuasan yang dingin. Selamat menikmati malam pertamamu sebagai duda, suamiku. Ini baru permulaan. Clarissa menutup laptopnya. Dia butuh istirahat. Besok akan menjadi hari yang panjang. Hari di mana sang ratu melangkah maju untuk mematikan langkah sang raja. Malam semakin larut di villa mewah itu. Namun ketenangan yang diharapkan Rangga tak kunjung datang. Hujan badai di luar seolah menjadi latar musik yang sempurna untuk kekacauan yang akan terjadi di dalam. Rangga duduk di sofa ruang tengah yang luas. Botol whisky di meja sudah berkurang setengahnya. Dia mencoba menenggelamkan bayangan wajah Clarissa yang tenggelam di laut. Dan bayangan Clarissa yang tiba-tiba muncul di pintu villa tadi. Dia pasti cuma menggertak, gumam Rangga pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang gelisah. Dia tidak punya apa-apa. Kartu kreditnya tambahan dari rekeningku. Rumah ini atas namaku, setidaknya di kepalaku begitu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bella keluar dari kamar tidur dengan wajah masam, mengenakan neglige sutra yang seharusnya terlihat seksi, tapi malam ini justru tampak menyedihkan karena dia terus memeluk dirinya sendiri kedinginan. Mas, AC di kamar kenapa, sih? Keluh Bella dengan nada tinggi. Suhunya turun sendiri jadi 16 derajat. Remote-nya tidak berfungsi. Aku kedinginan. Rangga mendengus kesal. Mungkin rusak kena petir tadi.
Sudah, pakai selimut saja. Jangan manja. Bukan cuma AC, Mas. Bella berjalan mendekat. Suaranya mulai histeris. Tadi lampu kamar mandi mati nyala sendiri. Terus smart speaker di nakas tiba-tiba memutar lagu pengantar tidur, lagu yang biasa dinyanyikan Mbak Clarissa buat calon bayinya. Aku takut, Mas. Jangan-jangan hantu Mbak Clarissa. Clarissa masih hidup, bodoh. Bentak Rangga, membanting gelasnya ke meja. Kau lihat sendiri dia datang tadi. Jangan bicara soal hantu. Tepat saat Rangga menyelesaikan kalimatnya, lampu kristal besar di ruang tengah tiba-tiba padam total. Ruangan itu jatuh dalam kegelapan pekat. Hanya kilatan petir dari jendela kaca besar yang sesekali menerangi ruangan dengan cahaya putih kebiruan yang mengerikan. Mas Rangga. Bella menjerit dan melompat memeluk Rangga di sofa. Tenang, ini cuma mati lampu biasa, seru Rangga, meraba-raba mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Namun, anehnya, lampu indikator peralatan elektronik lain seperti TV dan modem internet masih menyala. Ini bukan mati listrik dari pusat. Tiba-tiba, sistem audio surround yang tertanam di seluruh penjuru villa menyala dengan sendirinya. Suara statik berisik terdengar sejenak, sebelum digantikan oleh rekaman suara yang sangat familiar. Suaranya jernih, bergema di dinding-dinding marmer yang dingin. Mas, tolong, kakiku kram. Itu suara Clarissa. Suara saat dia meminta tolong di laut tadi siang. Rangga membeku. Darahnya terasa berhenti mengalir. Bagaimana mungkin suara itu terekam? Lalu terdengar suara lain. Suara Rangga sendiri. Bella, pegang ini. Dan suara Rangga lagi. Kali ini dengan nada dingin yang dia ucapkan di villa tadi. Biarkan dia tenggelam. Hartanya milik kita. Rekaman itu diputar berulang-ulang. Semakin lama semakin keras. Seolah dinding villa itu sendiri yang berteriak menuduh mereka. Hentikan! Hentikan! Bella menutup telinganya sambil menangis histeris. Itu suaramu, Mas. Kenapa ada suaramu? Rangga panik. Dia berlari ke arah panel kontrol smart home di dinding dekat dapur. Dia menekan tombol off berkali-kali dengan jarinya yang gemetar. Tapi layar sentuh itu tidak merespons. Layar itu justru menampilkan tulisan merah berkedip. Akses ditolak. Sistem diambil alih oleh administrator. Siapa administratornya? Aku pemilik rumah ini. Teriak Rangga pada mesin yang benda mati itu. Suhu ruangan semakin turun drastis. AC sentral yang dikendalikan dari jarak jauh kini bekerja maksimal membekukan seisi rumah. Hawa dingin menusuk kulit. Rangga yang hanya memakai kemeja tipis mulai menggigil. Dia merasa seperti sedang diawasi oleh ribuan mata tak terlihat. Di luar, terdengar suara gemuruh air yang aneh. Rangga berlari ke jendela yang menghadap ke kolam renang. Matanya terbelalak. Air kolam renang sedang dikuras habis secara otomatis oleh sistem pompa. Dan lampu kolam renang berkedip merah seperti darah. Ini gila. Des Rangga. Ada yang meretas rumah ini. Bella menarik lengan Rangga kasar. Wajah cantiknya kini berantakan oleh air mata dan riasan yang luntur. Kita harus pergi dari sini, Mas. Rumah ini dikutuk. Atau jangan-jangan Clarissa mengirim santet. Diam kau. Rangga menepis tangan Bella kasar hingga wanita itu terhuyung. Ini bukan santet. Ini teknologi. Ada bajingan yang main-main denganku. Kau kasar sekali. Bella balik berteriak. Ketakutannya berubah menjadi amarah. Kau bilang semuanya akan beres. Kau bilang setelah dia mati kita akan bahagia. Tapi lihat sekarang. Istrimu masih hidup. Rumah ini jadi neraka. Dan kau malah membentakku. Tutup mulutmu. Rangga mencengkeram bahu Bella. Matanya merah karena marah dan kurang tidur. Kalau kau tidak jatuh bodoh seperti tadi siang, aku tidak perlu melompat menolongmu. Aku bisa membiarkan Clarissa mati dengan tenang. Oh, jadi sekarang salahku. Bella tertawa sinis. Tawa yang terdengar gila di tengah kegelapan. Kau yang serakah, Rangga. Kau yang mau uang asuransinya. Kau pembunuh. Kita sama-sama pembunuh. Pertengkaran mereka terhenti saat suara dari speaker berubah. Kali ini bukan rekaman, melainkan suara sintesis komputer yang datar dan dingin. Selamat malam, Bapak Rangga. Saldo moral Anda kosong. Waktu tidur ditiadakan. Selamat menikmati malam panjang. Lalu, sirene alarm keamanan rumah meraung-raung dengan volume maksimal.
Suaranya memekakan telinga, membuat kepala serasa mau pecah. Lampu-lampu mulai menyala dan mati dengan tempo strobo yang cepat, membuat siapapun yang melihatnya pusing dan mual. Rangga dan Bella terjebak di dalam villa mewah yang kini menjadi penjara penyiksaan psikologis. Mereka tidak bisa keluar karena kunci pintu utama menggunakan sistem smart lock yang juga sudah dikunci permanen oleh Farel dari jarak jauh. Jendela-jendela tertutup rolling door besi otomatis yang turun menutup akses keluar, seolah-olah villa itu sedang dalam mode pertahanan darurat. Malam itu, Rangga dan Bella tidak tidur sedetik pun. Mereka duduk meringkuk di sudut ruangan, menggigil kedinginan, diteror oleh suara sirene, rekaman dosa masa lalu mereka, dan rasa saling menyalahkan yang semakin menggerogoti kewarasan mereka. Rangga yang sombong, yang merasa dirinya raja dunia beberapa jam lalu, kini tak lebih dari tikus yang terperangkap dalam labirin yang dia bangun sendiri. Di layar laptop Clarissa yang berada jauh dari sana, sang ratu menatap visual CCTV itu dengan wajah datar. Istirahatlah, Mas. Kau butuh tenaga untuk menghadapi kenyataan besok pagi. Matahari pagi menembus celah-celah rolling door villa yang akhirnya terbuka otomatis tepat pukul 7 pagi. Rangga duduk di lantai dengan wajah kusut, mata bengkak, dan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Kemejanya lecek, rambutnya acak-acakan. Di sebelahnya, Bella tertidur di sofa dengan posisi meringkuk, kelelahan setelah menangis semalaman. Begitu pintu terbuka, Rangga langsung berdiri. Dia tidak peduli lagi dengan mandi atau sarapan. Dia butuh uang. Dia harus segera mencairkan dana perusahaan untuk membayar utang judinya yang jatuh tempo hari ini. Lintah darat itu tidak akan peduli dengan cerita hantu atau smart home yang rusak. Bangun, Bella. Rangga mengguncang tubuh selingkuhannya. Kita pergi sekarang. Aku harus ke bank. Tanpa banyak bicara, mereka keluar dari villa itu seperti buronan. Rangga memacu mobil sport merah menterengnya dengan kecepatan tinggi menuju kota. Pikirannya kacau, tapi satu hal yang dia yakini, dia masih direktur utama. Dia masih punya kuasa atas rekening perusahaan. Clarissa mungkin bisa main-main dengan lampu rumah, tapi dia tidak mungkin bisa menyentuh sistem perbankan korporat. Itu butuh proses hukum yang panjang. Rangga tiba di kantor cabang utama bank swasta tempat rekening perusahaannya berada. Dia melangkah masuk dengan sisa-sisa arogansinya, mengabaikan satpam yang menatap penampilannya yang berantakan. Saya mau tarik tunai. Cek atas nama PT Mahardika Pratama. 500 juta. Sekarang, kata Rangga sambil melempar buku cek ke meja teller. Wanita muda di balik meja teller itu tersenyum sopan, meski matanya menyiratkan keraguan melihat penampilan Rangga. Selamat pagi, Pak Rangga. Mohon ditunggu sebentar. Saya cek dulu datanya. Jari-jari teller itu menari di atas keyboard. Beberapa detik kemudian, senyum di wajahnya memudar. Keningnya berkerut. Dia mencoba mengetik lagi, lalu menatap layar dengan bingung. Maaf, Pak Rangga, ucap teller itu dengan nada hati-hati. Sistem menolak transaksi Bapak. Apa maksudmu menolak? Suara Rangga meninggi, menarik perhatian nasabah lain. Saldo di sana ada miliaran. Jangan main-main, saya nasabah prioritas. Betul, Pak. Saldonya ada. Tapi, akses Bapak sebagai penanda tangan cek sudah dicabut per jam 8 pagi ini. Jelas teller itu. Status rekening juga sudah dibekukan sementara atas permintaan pemilik utama. Rangga menggebrak meja kaca itu hingga bergetar. Saya pemilik utamanya. Saya direktur utama. Teriaknya, membuat suasana bank hening seketika. Satpam mulai berjalan mendekat. Panggil manajer kalian. Sistem kalian pasti error. Tidak ada yang error, Pak Rangga. Sebuah suara tenang dan berwibawa terdengar dari arah pintu masuk VVIP di belakang Rangga. Rangga berbalik. Di sana, berjalan keluar dari ruang kepala cabang, adalah Clarissa. Penampilannya sangat kontras dengan Rangga. Clarissa mengenakan setelan blazer putih gading yang elegan. Rambutnya ditata rapi, wajahnya segar dan bercahaya. Dia tidak terlihat seperti korban tenggelam. Dia terlihat seperti pemilik tempat itu. Di belakangnya, Farel berjalan membawa tas dokumen, dan kepala cabang ban itu sendiri berjalan mengiringi Clarissa dengan sikap sangat hormat. Clarissa. Des Rangga. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau bekukan rekeningku? Clarissa berjalan mendekat. Langkah kakinya mantap. Dia berhenti tepat di depan Rangga, menatap suaminya dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan menilai yang merendahkan. Rekeningmu. Clarissa tertawa kecil. Tawa yang kering.
Mas, sepertinya selama ini kau salah paham. PT Mahardika Pratama itu adalah anak perusahaan dari Mahardika Group. Dan Mahardika Group adalah milik mendiang ayahku. Aku, Clarissa Mahardika, adalah pemilik manfaat akhir, ultimate beneficial owner, dari semua aset yang kau banggakan itu. Omong kosong. Rangga menyangkal. Wajahnya memerah padam karena malu. Namaku ada di akta. Aku yang tanda tangan kontrak. Farel maju selangkah, membuka sebuah dokumen dan memperlihatkannya pada Rangga. Namamu ada di akta sebagai appointed director, Rangga, bukan pemegang saham. Dan sesuai klausul pasal 15 di anggaran dasar perusahaan yang tidak pernah kau baca karena kau terlalu sibuk main golf, pemegang saham pengendali berhak memecat direktur seketika jika ditemukan bukti pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan perusahaan. Pelanggaran apa? Penggelapan dana untuk judi online sebesar 2,5 miliar rupiah dalam 6 bulan terakhir. Farel menyebutkan angka itu dengan lantang, membuat semua orang di bank terkesiap. Dan percobaan penipuan asuransi jiwa atas nama istrimu. Wajah Rangga pucat pasi. Dia mundur selangkah. Itu bisa dijelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Potong Clarissa dingin. Dia menoleh pada kepala cabang. Pak Budi, tolong pastikan semua kartu kredit atas nama Bapak Rangga dan Ibu Bella diblokir permanen mulai detik ini. Dan tarik semua fasilitas korporat yang mereka pegang. Siap, Bu Clarissa. Sudah kami proses. Jawab kepala cabang dengan patuh. Bella yang menunggu di sofa tunggu lobi bank berlari mendekat. Apa-apaan ini? Mas, lakukan sesuatu. Kartu belanjaku ditolak di mesin kopi tadi. Diam kau. Rangga membentak Bella. Lalu menatap Clarissa dengan tatapan memelas yang menjijikan. Egonya runtuh seketika saat menyadari uangnya hilang. Klas sayang, dengar dulu. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Jangan di sini. Aku suamimu, ayah dari anakmu. Clarissa menatap Rangga datar. Suami? Suami yang mana? Yang membiarkanku tenggelam kemarin? Atau yang memalsukan tanda tanganku untuk uang 10 miliar? Sebelum Rangga sempat menjawab, pintu kaca bank terbuka. Dua orang pria berbadan tegap dengan seragam perusahaan leasing mobil masuk, didampingi seorang polisi. Selamat siang, apakah benar ini saudara Rangga Pratama? Tanya salah satu pria itu. Ya, ada apa lagi ini? Suara Rangga bergetar hebat. Kami dari pihak leasing mobil mewah. Kami mendeteksi unit Ferrari merah yang Bapak bawa ada di parkiran depan. Mohon maaf, kami harus menarik unit tersebut sekarang juga karena tunggakan cicilan sudah masuk bulan keempat. Dan sesuai kontrak, unit ditarik jika tidak ada pembayaran. Tapi saya sudah bayar. Rangga menoleh ke Bella. Aku kasih uangnya ke kamu bulan lalu buat bayar cicilan. Bella membuang muka. Wajahnya pucat. Aku pakai buat beli tas Hermes. Mas, aku pikir Mas bisa cari uang lagi. Dasar wanita tolol. Rangga hendak menampar Bella. Tapi tangannya ditahan oleh polisi. Tahan emosi Anda, Pak. Kata polisi itu tegas. Dan ngomong-ngomong, Pak Rangga, saya juga membawa surat panggilan pemeriksaan dari Polres. Terkait laporan dugaan percobaan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh pengacara Ibu Clarissa pagi ini. Silakan ikut kami ke kantor. Rangga lemas. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Dia jatuh berlutut di lantai marmer ban yang dingin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, dia kehilangan segalanya. Jabatannya, uangnya, mobilnya, harga dirinya, dan kini kebebasannya. Clarissa menatap suaminya yang berlutut itu. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di matanya. Hanya ada rasa lega bahwa benalu itu akhirnya lepas dari hidupnya. Clarissa membungkuk sedikit, membisikkan sesuatu tepat di telinga Rangga. Kau benar, Mas. Tanpa uang, kau memang cuma gelandangan. Nikmati hidup barumu. Clarissa menegakkan tubuh, membetulkan letak blazernya, lalu berbalik badan. Ayo, Farel, kita masih punya rapat direksi yang sebenarnya. Clarissa berjalan keluar dari bank dengan kepala tegak, meninggalkan Rangga yang mulai menangis meraung-raung saat borgol dipasang di tangannya, disaksikan oleh puluhan pasang mata dan kamera ponsel pengunjung bank yang merekam kehancuran sang direktur utama, palsu. Permainan selesai. Sang ratu menang telak. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di pusat kota Jakarta bersinar terang oleh ribuan kristal dari lampu gantung raksasa. Musik orkestra mengalun lembut.
mengiringi denting gelas kristal dan tawa sopan dari para sosialita serta pengusaha elit ibu kota. Ini adalah pesta ulang tahun ke-60 Bu Lestari, Ibu Rangga. Undangan yang disebar sangat eksklusif, karena Bu Lestari ingin menunjukkan kepada dunia betapa sukses dan berkuasanya keluarga mereka, terutama putranya, Rangga. Bu Lestari berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun kebaya sutra bertabur payet emas. Lehernya dililit kalung berlian yang dia pinjam dari brankas Rangga tanpa izin, yang dia tidak tahu sebenarnya dibeli dengan uang perusahaan Clarissa. Oh, tentu saja, ujar Bu Lestari dengan nada tinggi yang dibuat-buat kepada sekelompok ibu-ibu pejabat. Rangga sedang sibuk sekali. Proyeknya di Singapura sedang booming. Dia mungkin akan terlambat sedikit karena harus menandatangani kontrak miliaran rupiah hari ini. Kalian tahu sendiri, menjadi direktur utama itu melelahkan. Para tamu mengangguk kagum, sebagian iri, sebagian menjilat. Tidak ada yang tahu bahwa direktur utama yang dibanggakan itu baru saja menghabiskan waktu berjam-jam di kantor polisi menjalani pemeriksaan awal dan baru bisa keluar karena jaminan pengacara publik yang dibayar murah. Itu pun hanya penangguhan penahanan sementara sambil menunggu berkas lengkap. Tiba-tiba, pintu besar ballroom terbanting buka. Suara musik orkestra terhenti mendadak. Semua mata tertuju ke pintu masuk. Rangga berdiri di sana. Penampilannya jauh dari kata sukses. Kemejanya kusut, kancing atasnya terbuka berantakan, dan wajahnya berminyak serta pucat pasi. Di belakangnya, Bella mengekor dengan wajah ketakutan, riasannya luntur, menenteng tas tangan yang talinya putus. Mereka terlihat seperti orang yang baru saja lari dari kejaran massa. Rangga! Bu Lestari ternganga, gelas wine di tangannya nyaris jatuh. Dia bergegas menghampiri putranya dengan langkah tertatih karena kain jariknya yang sempit. Apa-apaan ini? Kenapa kau datang dengan tampang gembel begini? Di mana sopan santunmu? Di sini banyak orang penting. Rangga tidak mempedulikan omelan ibunya. Dia mencengkeram lengan Bu Lestari dengan putus asa. Matanya liar. Ibu harus tolong aku. Pinjamkan aku uang. Cekal rekeningku. Aku butuh uang tunai sekarang juga atau aku akan mati. Apa maksudmu? Desis Bu Lestari, mencoba mengecilkan suara agar tidak didengar tamu. Jangan bikin malu ibu. Uang apa? Kau kan kaya raya. Semuanya hilang, Bu. Semuanya diblokir Clarissa. Mobil ditarik, kartu mati. Aku barusan dari kantor polisi. Aku butuh uang buat kabur ke luar negeri malam ini juga. Rangga mulai histeris. Suaranya menggema di ruangan yang hening itu. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Polisi, bangkrut, Clarissa. Sebelum Bu Lestari sempat mencerna kepanikan putranya, pintu ballroom kembali terbuka. Kali ini dengan cara yang anggun. Dua petugas keamanan hotel membukakan pintu lebar-lebar. Clarissa melangkah masuk. Jika Rangga terlihat seperti sampah, Clarissa terlihat seperti dewi pembalasan dendam. Dia mengenakan gaun malam berwarna hitam pekat, midnight black, dengan potongan elegan yang memamerkan bahunya, namun tetap sopan menutupi perut buncitnya. Aura yang dipancarkannya begitu kuat hingga para tamu refleks membelah jalan, memberinya lorong kosong menuju panggung utama. Di sampingnya, Farel berjalan dengan setelan jas rapi, membawa sebuah flash disk. Selamat malam, Ibu Mertua. Sapa Clarissa. Suaranya tenang namun tajam, terdengar jelas tanpa mikrofon. Maaf saya terlambat. Saya harus membereskan beberapa sampah di perusahaan dulu. Kau. Bu Lestari menunjuk Clarissa dengan tangan gemetar. Berani-beraninya kau datang ke pestaku setelah apa yang kau lakukan pada suamimu. Istri durhaka. Kau apakan anakku? Clarissa tersenyum miring. Dia naik ke atas panggung kecil tempat band pengiring bermain, mengambil mikrofon, dan menatap seluruh tamu undangan. Hadirin sekalian, mulai Clarissa. Kalian semua hadir di sini karena percaya pada citra sukses keluarga Pratama. Tapi malam ini, saya ingin memberikan hadiah ulang tahun spesial untuk Ibu Lestari. Sebuah kebenaran. Clarissa memberi isyarat pada Farel. Farel mencolokkan flash disk ke laptop operator proyektor. Layar besar di belakang panggung yang tadinya menampilkan foto-foto masa kecil Rangga, kini berubah hitam sejenak. Jangan, hentikan, teriak Rangga, menyadari apa yang akan terjadi. Dia mencoba lari ke panggung, tapi dua petugas keamanan bertubuh kekar, yang disewa Farel, menahannya dengan mudah. Video mulai berputar. Gambar itu jernih, diambil dari drone dan CCTV kapal pesiar.
Terlihat jelas momen saat Clarissa dan Bella jatuh ke air. Suara deburan ombak terdengar lewat sound system ruangan. Semua tamu menahan napas. Di layar, terlihat Rangga berdiri di pinggir kapal. Dia melihat Clarissa yang timbul tenggelam meminta tolong. Lalu dia melihat Bella. Bella, pegang ini. Suara Rangga di video itu terdengar jelas. Lalu adegan Rangga melompat, berenang melewati Clarissa yang sedang berjuang napas, dan memilih menyelamatkan Bella yang sebenarnya aman. Biarkan dia tenggelam. Suara Rangga terekam jelas dari perangkat audio kapal sesaat setelah dia naik ke skoci penyelamat bersama Bella, sementara kamera drone menyorot tubuh Clarissa yang perlahan hilang di telan ombak, sebelum akhirnya diselamatkan oleh tim penyelamat sewaan Clarissa yang tidak terlihat di kamera. Ya Tuhan! Seru seorang tamu wanita, menutup mulutnya ngeri. Biadab, gumam tamu lainnya. Video berganti. Kini menampilkan dokumen-dokumen. Bukti transfer uang perusahaan ke situs judi online. Bukti booking hotel dengan Bella saat Clarissa sedang periksa kandungan. Dan yang paling fatal, bukti pemalsuan tanda tangan polis asuransi jiwa. Clarissa menatap Rangga yang kini tertunduk lemas dalam cengkeraman satpam. Kau bukan hanya suami yang buruk, Rangga. Kau adalah kriminal. Kau mencoba membunuh istri dan anakmu sendiri demi uang 10 miliar untuk membayar utang judimu. Bu Lestari ambruk ke lantai. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Wajah yang tadi sombong kini pucat pasi seperti mayat. Dia menatap anaknya dengan pandangan tidak percaya. Rangga, kau judi? Kau bilang uang itu hasil investasi. Dia bohong, Bu, kata Clarissa dingin. Selama ini dia tidak pernah menghasilkan 1 rupiah pun. Semua kemewahan yang ibu nikmati, rumah ini, mobil, perhiasan di leher ibu, itu semua uang saya. Uang warisan ayah saya yang saya percayakan padanya. Dan dia mengkhianatinya. Clarissa turun dari panggung, berjalan mendekati Bella yang mencoba menyelinap pergi lewat pintu samping. Mau kemana, Bella? Tanya Clarissa. Bella gemetar hebat. Aku tidak tahu apa-apa. Mbak, aku cuma korban. Korban yang memakai kalung berlian blue sapphire milik ibuku. Clarissa menunjuk leher Bella. Itu hilang dari brankasku 2 bulan lalu. Aku punya sertifikat dan bukti pembeliannya. Kau tahu kan ancaman hukuman bagi pencuri dan penadah barang curian. Sirine polisi terdengar mendekat. Kali ini bukan untuk pemeriksaan, tapi untuk penjemputan paksa karena bukti video percobaan pembunuhan sudah valid. Polisi berseragam lengkap masuk ke dalam ballroom. Pesta itu berubah menjadi tempat kejadian perkara, TKP. Rangga diborgol dengan kasar. Dia menangis, berteriak-teriak memanggil ibunya. Ibu, tolong Rangga, Bu. Jual rumah ibu. Jual tanah warisan bapak. Teriak Rangga saat diseret polisi. Clarissa menatap Bu Lestari yang masih terduduk di lantai. Oh, soal itu. Maaf, Bu. Sertifikat rumah yang ibu tinggali itu sudah digadaikan Rangga ke bank untuk modal judi bulan lalu. Dan karena dia gagal bayar, bank akan menyita rumah itu besok pagi. Jadi, ibu juga harus berkemas malam ini. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Para tamu menatap keluarga itu dengan tatapan jijik. Tidak ada simpati. Hanya penghakiman. Rangga diseret keluar, melewati kerumunan tamu yang dulu memujanya. Bella digiring poluan sambil menangis meraung-raung. Bu Lestari pingsan di tengah ballroom, ditinggalkan oleh teman-teman sosialitanya yang tidak mau ikut tercemar aib. Clarissa berdiri tegak di tengah kekacauan itu. Dia tidak tersenyum. Kemenangan ini tidak terasa manis, tapi terasa adil. Dia memegang perutnya, berbisik pada bayinya. Selesai, nak. Monster itu sudah pergi. 1 tahun kemudian, suasana di Blok C lembaga pemasyarakatan itu begitu lembab dan bau. Dinding-dindingnya berjamur, lantainya dingin. Di sudut sel yang sempit, seorang pria kurus dengan rambut dicukur habis sedang menyikat lantai WC jongkok menggunakan sikat gigi bekas. Punggungnya bungkuk, kulitnya kusam, dan ada bekas luka lebam di pipinya. Tanda, salam perkenalan, dari narapidana senior yang tahu kasusnya. Itu Rangga, mantan direktur utama yang dulu selalu wangi parfum mahal, kini bau karbol murahan. Tidak ada lagi setelan jas Italia. Hanya kaos oblong lusuh yang sudah bolong di bagian ketiak. Hei, bos, yang bersih nyikatnya. Katanya dulu orang kaya, masa nyikat WC aja nggak becus. Bentak seorang napi bertato naga di lengan. Menendang ember air hingga tumpah membasahi celana Rangga. Rangga hanya menunduk.
tidak berani melawan. Iya, Bang, maaf, Bang. Hukuman penjara bukan satu-satunya neraka bagi Rangga. Neraka sebenarnya adalah kesepian. Selama setahun ini, tidak ada satupun orang yang menjenguknya. Bu Lestari, ibunya, terkena stroke ringan setelah malam pesta itu dan kini tinggal di panti jompo dinas sosial karena tidak punya harta dan keluarga yang mau menampung. Teman-teman golf, rekan bisnis, semuanya menghilang. Dan utang judinya? Lintah darat itu tidak melupakan Rangga. Mereka mengirim orang ke dalam penjara untuk memastikan hidup Rangga tidak tenang. Setiap minggu, jatah makan Rangga dirampas. Dia hidup dalam ketakutan konstan. Di sela-sela menyikat lantai, Rangga melihat sobekan koran bekas yang menjadi pembungkus nasi bungkus napi lain. Matanya menangkap sebuah foto di halaman bisnis. Foto seorang wanita cantik yang sedang memotong pita peresmian gedung pencakar langit baru. Dia menggendong seorang bayi laki-laki yang montok dan lucu. Judul beritanya, CEO Clarissa Group luncurkan Menara Mahardika, simbol kebangkitan bisnis wanita Indonesia. Air mata Rangga menetes jatuh ke lantai WC yang kotor. Penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat. Dia membuang berlian demi memungut batu kali. Sementara itu, di tempat yang jauh berbeda, matahari sore menyinari kantor pribadi Clarissa di lantai 40 gedung barunya. Ruangan itu luas, modern, dan hangat. Di atas karpet bulu yang lembut, seorang bayi laki-laki berusia 6 bulan sedang tertawa-tawa sambil mencoba merangkak mengejar mainan mobil-mobilan. Clarissa duduk di sofa, menatap putranya dengan penuh cinta. Dia terlihat lebih segar, lebih kuat, dan lebih bahagia daripada tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada lagi beban rahasia. Tidak ada lagi suami parasit. Pintu ruangan diketuk. Farel masuk membawa beberapa berkas. Hubungan mereka selama setahun ini berkembang secara alami. Farel bukan hanya pengacara, tapi juga paman favorit bagi anak Clarissa, dan mungkin lebih dari itu di masa depan. Tapi mereka tidak terburu-buru. Ada tamu di lobi, kata Farel, meletakkan berkas di meja. Seorang wanita. Katanya dia kenal kamu. Namanya Bella. Clarissa mengangkat alisnya. Bella? Aku pikir dia masih di penjara. Dia dapat pembebasan bersyarat bulan lalu karena berkelakuan baik dan jadi justice kolaborator untuk menjerat bandar judi kenalan Rangga, jelas Farel. Tapi, kau mungkin tidak akan mengenalinya. Clarissa melihat ke layar CCTV lobi. Di sana, duduk seorang wanita yang terlihat 10 tahun lebih tua dari usianya. Wajahnya kusam, pakaiannya lusuh. Itu Bella. Tidak ada lagi makeup tebal atau tas branded. Bella terlihat lelah dan patah. Dia datang bukan untuk melabrak, tapi terlihat membawa amplop coklat. Mungkin surat permohonan kerja atau bantuan. Suruh dia pergi, kata Clarissa tenang tanpa mengalihkan pandangan dari anaknya. Berikan dia uang saku secukupnya untuk ongkos pulang kampung. Tapi bilang padanya jangan pernah menampakkan wajah di gedung ini atau di depan keluargaku lagi. Kau terlalu baik, Kla, ujar Farel tersenyum tipis. Aku bukan baik, Farel. Aku hanya sudah tidak peduli. Membenci mereka hanya membuang energiku. Mereka sudah mendapatkan hukuman dari pilihan mereka sendiri, jawab Clarissa. Clarissa bangkit, mengangkat putranya tinggi-tinggi. Bayi itu terkekeh girang. Lihat, sayang, bisik Clarissa pada anaknya. Dunia ini keras. Banyak orang jahat yang akan mencoba menenggelamkanmu. Tapi Mama janji, Mama akan mengajarimu bukan cuma cara berenang, tapi cara menjadi penguasa lautan. Kita tidak akan pernah tenggelam lagi. Clarissa berjalan menuju dinding kaca besar yang menghadap ke kota Jakarta. Dia melihat pantulan dirinya di kaca. Bukan lagi istri yang teraniaya. Bukan lagi korban. Dia adalah seorang ibu, seorang pemimpin, dan seorang wanita yang berhasil menulis ulang takdirnya sendiri. Di luar sana, langit senja berwarna keemasan, menandakan berakhirnya hari yang panjang dan menjanjikan esok yang jauh lebih cerah. Karma telah tuntas dibayar. Tamat. 5 tahun kemudian. Gerbang besi lembaga pemasyarakatan terbuka kelas 2B itu berderit terbuka. Matahari siang yang terik langsung menyengat kulit Rangga yang kini terlihat kusam dan keriput. Jauh lebih tua dari usia sebenarnya yang baru memasuki kepala 4. Tidak ada mobil mewah yang menjemput. Tidak ada Bella. Tidak ada ibu. Hanya debu jalanan dan sebuah tas kresek hitam berisi 2 potong baju lusuh miliknya. Rangga menghirup udara bebas. Namun rasanya hampa. Dia mendapatkan pembebasan bersyarat karena kelakuan baik, atau lebih tepatnya,
karena dia sudah menjadi pendiam total yang tidak punya semangat hidup lagi di dalam penjara. Langkah kakinya gontai menyusuri trotoar. Di tangannya ada selembar uang Rp50.000, bekal dari petugas lapas untuk ongkos angkutan umum. Namun, Rangga tidak pulang ke rumah masa kecilnya. Dia tahu rumah itu sudah rata dengan tanah, dijual bank. Ibunya sudah meninggal dunia setahun yang lalu di panti sosial, dan Rangga bahkan tidak diizinkan keluar untuk memakamkannya. Tujuannya hanya satu. Dia ingin melihat dia. Selama di penjara, satu-satunya hal yang membuat Rangga tidak gantung diri adalah potongan-potongan koran bekas yang memuat berita tentang Clarissa. Dia tahu di mana mantan istrinya itu biasa menghabiskan akhir pekan. Berita di majalah bisnis bulan lalu menyebutkan, CEO Clarissa Group rutin mengadakan pasar amal di Taman Kota setiap hari Minggu pertama awal bulan. Dan hari ini adalah hari Minggu pertama. Taman Kota Jakarta Selatan terlihat asri dan ramai. Stand-stand bazar amal berjejer rapi, didominasi warna putih dan emas, warna khas perusahaan Clarissa. Orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang. Rangga berdiri di balik pohon besar, menyembunyikan dirinya. Dia sadar penampilannya mencolok. Kaosnya pudar, celana jeansnya kedodoran, dan sandalnya tipis. Dia tampak seperti gelandangan yang siap diusir satpam kapan saja. Matanya menyapu kerumunan, mencari sosok itu. Dan dia menemukannya. Clarissa berdiri di dekat panggung kecil. Dia tampak luar biasa. Waktu seolah berhenti untuknya. Di usia yang semakin matang, Clarissa justru terlihat semakin cantik. Dia mengenakan gaun kasual selutut yang sederhana namun terlihat mahal, sedang tertawa berbicara dengan beberapa donatur. Tapi bukan Clarissa yang membuat napas Rangga tercekat, melainkan anak laki-laki kecil yang berdiri di sampingnya. Anak itu, Elang, namanya, Rangga tahu dari koran, berusia sekitar 5,5 tahun. Rambutnya hitam tebal, matanya cerdas dan berbinar. Dia sedang memegang es krim, tertawa lepas menunjuk balon udara. Itu anaknya, darah dagingnya, satu-satunya warisan yang dia miliki di dunia ini. Rasa rindu bercampur penyesalan yang teramat sangat menghantam dada Rangga. Kakinya bergerak sendiri. Dia lupa bahwa dia kotor. Dia lupa bahwa dia narapidana. Dia hanya ingin menyentuh putranya. Sekali saja, Rangga melangkah keluar dari persembunyiannya, berjalan terpincang-pincang mendekati kerumunan. Orang-orang menyingkir dengan wajah jijik saat dia lewat. Tapi Rangga tidak peduli. Elang. Panggil Rangga lirih. Jarak mereka tinggal 5 meter. Clarissa sedang menoleh ke arah lain, sibuk melayani tamu. Elang berdiri sendirian sejenak, menjilati es krimnya yang mulai meleleh. Rangga berjongkok di depan anak itu. Bau apek dari tubuh Rangga membuat Elang mengernyitkan hidung mungilnya dan mundur selangkah. Halo, jagoan. Suara Rangga bergetar. Air mata menggenang di pelupuk matanya yang cekung. Kamu sudah besar ya? Elang menatap pria asing di depannya dengan polos. Tidak ada rasa takut, hanya rasa ingin tahu anak-anak. Om siapa? Kenapa bau? Pertanyaan polos itu menusuk jantung Rangga lebih tajam dari pisau belati. Om ini. Rangga tercekat. Lidahnya keluh. Dia ingin berteriak, aku papamu. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Om kenal mama kamu. Dulu. Om teman dekat mama. Elang. Suara teriakan tajam terdengar. Dalam sekejap, tubuh Elang ditarik mundur ke dalam pelukan seseorang. Rangga mendongak. Clarissa berdiri menjulang di hadapannya, mendekap Elang dengan protektif. Wajah Clarissa yang tadinya penuh senyum ramah pada tamu, kini berubah menjadi topeng es yang dingin dan menakutkan. Dia menatap Rangga seolah menatap kecoa yang merayap di lantai dapurnya. Jauhkan tangan kotor Emu dari anakku, desis Clarissa. Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Dua petugas keamanan bertubuh besar langsung mendekat, siap menyeret Rangga. Tapi Clarissa mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka menahan diri sejenak. Rangga perlahan bangkit berdiri. Lututnya gemetar. Aku cuma mau lihat dia. Dia anakku. Darah dagingku. Anakmu. Clarissa tertawa kecil. Tawa tanpa rasa humor. Anakmu sudah mati tenggelam di laut 5 tahun lalu, bersamaan dengan matinya hati nuranimu saat kau memilih menyelamatkan pelakor itu. Aku sudah bayar hukumanku, seru Rangga putus asa. Tidak peduli orang-orang mulai menonton. Aku dipenjara 5 tahun. Ibuku mati. Hartaku habis.
Apa itu belum cukup? Aku berhak kenal anakku. Hukuman penjara itu untuk negara, Rangga. Bukan untukku. Jawab Clarissa tenang. Dan soal hak? Hak seorang ayah itu didapat dari kasih sayang dan perlindungan, bukan sekadar sperma. Kau kehilangan hak itu saat kau mencoba menjadikan kematian kami sebagai sumber uang judimu. Elang mendongak menatap ibunya, lalu menunjuk Rangga. Ma, Om ini siapa? Kok dia nangis? Clarissa menatap putranya, lalu mengusap rambut Elang dengan lembut. Bukan siapa-siapa. Sayang, dia cuma orang asing yang tersesat. Orang asing. Kata itu menghancurkan sisa harapan Rangga. Dia ingin marah, ingin mengamuk, tapi dia sadar dia tidak punya kekuatan apa-apa. Tiba-tiba, seorang pria tegap dengan setelan kemeja santai yang rapi berlari kecil menghampiri mereka sambil membawa 2 gelas jus jeruk. Itu Farel. Wajahnya semakin matang dan berwibawa. Ada apa ini? Elang. Farel bertanya. Lalu matanya menangkap sosok Rangga. Farel terdiam sejenak, mengenali pria hancur di hadapannya, tapi tidak terlihat kaget. Dia hanya menatap Rangga dengan tatapan datar. Papa Farel, teriak Elang girang. Anak itu melepaskan diri dari Clarissa dan berlari memeluk kaki Farel. Ada orang aneh ganggu mama. Farel tersenyum hangat, langsung menggendong Elang ke dalam pelukannya yang kokoh. Oh ya? Tenang saja, jagoan. Papa di sini. Gak ada yang berani ganggu mama sama Elang kalau ada papa. Rangga mematung. Pemandangan di depannya adalah pukulan kot terakhir. Anaknya memanggil pria lain dengan sebutan, Papa. Dan cara Elang memeluk Farel. Cara Farel mencium pipi Elang itu adalah bahasa cinta yang natural, yang tumbuh selama bertahun-tahun. Sesuatu yang tidak bisa dipaksakan atau dibeli oleh Rangga. Kau lihat, Rangga? Kata Clarissa, menatap lurus ke mata mantan suaminya. Keluargaku sudah utuh. Tidak ada tempat kosong untukmu. Bahkan celah kecil lubang jarum pun tidak ada. Rangga menunduk. Bahunya merosot. Dia kalah telak. Dia benar-benar sudah digantikan sepenuhnya. Pulanglah, kata Clarissa. Dia membuka tas tangannya, mengambil sebuah amplop putih tebal yang sepertinya berisi uang donasi. Clarissa melangkah maju, lalu menyelipkan amplop itu ke saku kemeja lusuh Rangga. Rangga ingin menolak. Ingin melempar uang itu demi harga dirinya. Tapi perutnya lapar. Dia tidak punya tempat tinggal. Tangan gemetarnya membiarkan amplop itu masuk. Anggap ini sedekah dari Yayasan Mahardika, bisik Clarissa di telinga Rangga. Gunakan untuk beli tiket bus keluar kota. Mulai hidup baru di tempat di mana tidak ada yang mengenalmu. Karena kalau kau masih berkeliaran di sekitar anakku di Jakarta, aku pastikan kau akan masuk penjara lagi, dan kali ini kau tidak akan keluar hidup-hidup. Clarissa mundur, lalu menggandeng lengan Farel. Ayo, Mas, kita pulang. Elang sepertinya sudah capek. Ayo, jawab Farel lembut. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun pada Rangga. Bagi Farel, Rangga sudah tidak ada. Mereka bertiga berbalik, berjalan menjauh menembus cahaya matahari sore yang hangat. Elang berada di gendongan Farel, tertawa menceritakan tentang badut balon, sementara Clarissa menyandarkan kepalanya di bahu Farel. Sebuah potret keluarga bahagia yang sempurna. Rangga berdiri sendirian di tengah keramaian taman. Dia merogoh saku, memegang amplop tebal pemberian mantan istrinya. Uang itu mungkin cukup untuk hidup sebulan, atau modal usaha kecil. Tapi rasanya seperti memegang bara api. Angin sore bertiup, menerbangkan selembar brosur bazar yang jatuh di dekat kaki Rangga. Di brosur itu tertulis slogan perusahaan Clarissa, masa depan dibangun oleh mereka yang berani bangkit. Rangga menatap punggung anak dan mantan istrinya yang semakin mengecil di kejauhan, hingga akhirnya hilang di balik gerbang taman. Air matanya kering. Dia berbalik arah, menyeret kakinya menuju pintu keluar yang berlawanan. Dia berjalan pincang, menjadi satu lagi bayangan tak berarti di kota besar yang kejam ini. Sang raja palsu telah tumbang, dan sang ratu terus melangkah maju tanpa pernah menoleh ke belakang lagi. Selesai.